Halo, dari ini adalah melanjutkan tutorial yang pertama, dan di sini yang saya bahas adalah tentang kas. Jadi tentang kas, laporan kas, arus kas. Jadi tadi pada tutorial pertama kita sudah menginputkan data kas, dan selanjutnya kita cetak laporan kas atau melihat laporan kas. Di sini ada pemasukan, kita pilih tanggal mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa, kita pilih jenis arus kas, pemasukan, terus kategori apa, bunga bank atau pembayaran piutang atau penjualan cash. Sini coba saya pilih pembayaran piutang, tidak ada untuk tanggal sekian sampai sekian, tidak ada. Coba saya ubah tanggalnya. Nah, ternyata di sini ada laporan pembayaran piutang tanggal 30 bulan 6 2020, pembayaran kategori pembayaran piutang di sini uraian ada keterangannya, pembayaran faktur sekian dari Indra, di sini ada jumlah pemasukan sekian. Nah, di sini saya filter pengeluaran, coba di sini biaya listrik. Nah, di sini ada transaksi sekian tanggal sekian, biaya listrik Maret, biaya listrik Maret 2010, pengeluaran sekian. Nah, kemudian di sini ada laporan laba rugi usaha. Di laporan laba rugi usaha, misalkan kita ingin melihat laporan laba rugi usaha mulai dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, kita pilih coba 1 tahun saja, 2019 sampai 2020 sampai sekarang. Nah, di sini akan tampil laporan laba rugi usaha periode 1 Juni 2019 sampai 1 Juli 2020. Di sini ada laba kotor. Laba kotor itu diambil dari pendapatan dari penjualan. Jadi pendapatan dari penjualan itu berapa? Di sini tampil 873.000. Kemudian harga pokok penjualan atau modal modal untuk mendapatkan harga yang dijual atau HPP itu 775.000. kemudian laba kotor itu pendapatan dari penjualan dikurangi harga pokok penjualan sama dengan 98.000. Kemudian di sini ada pendapatan lain, contoh ada bunga bank. Nanti pendapatan lain ada bunga bank karena kita menginputkan pendapatan atau pemasukan ke kas dari bunga bank itu ada 150.000, maka pendapatan lain di sini akan masuk di sini jumlahnya 150.000. Kemudian biaya operasional atau pengeluaran, contohnya di sini biaya angkut atau biaya transportasi 50.000, biaya listrik 150.000, gaji karyawan 100.000, total biaya operasional pengeluaran 300.000. Nah, laba rugi usaha di sini laba kotor ditambah pendapatan lain. Laba kotor ini 98.000 ditambah pendapatan lain 150.000 ditambah biaya operasional atau pengeluaran dikurangi biaya operasional atau pengeluaran, sehingga di sini didapatkan 98.000 ditambahi 150.000 dikurangi biaya operasional atau pengeluaran 300.000, dan sisanya adalah min 52.000. Artinya kalau min di sini artinya berarti laba rugi usaha berarti terhitung di sini usahanya rugi karena min. Itu adalah laporan laba rugi usaha. Kemudian di sini yang perlu saya jelaskan adalah di menu admin, kemudian pengaturan. Nah, di sini pengaturan itu ada ukuran faktur. Ukuran faktur itu ukuran kertas untuk mencetak faktur penjualan atau nota penjualan. Di sini lebar kertasnya itu 80 mm atau 8 cm. Kemudian printer cetak faktur bisa kita pilih segini. Printer yang mau digunakan untuk mencetak nota atau faktur itu printer apa, bisa pilih di sini. Kemudian kode nota ini bisa Anda tuliskan A atau apa saja yang Anda kehendaki. Kemudian di sini ada pengaturan centang, jadi otomatis input ke kas jika ada penjualan cash. Jadi ketika kita melakukan penjualan barang yang dibayar secara cash, maka jumlahnya akan dimasukkan ke kas otomatis. Jadi yang dimasukkan kas adalah penjualan yang sifatnya cash. Untuk penjualan yang sifatnya piutang tidak akan masuk.
Kemudian kedua, otomatis input ke kas jika ada pembayaran piutang. Jadi ketika ada pelanggan yang bayar piutang, maka otomatis akan terinput ke data kas. Dan ketika otomatis input ke kas jika ada pembelian. Jadi ketika kita melakukan pembelian bayar ke supplier, maka otomatis akan mengurangi nominal atau mengurangi jumlah yang ada di kas. Nah, misal jika semua ini kita klik, kita centang, berarti itu akan otomatis tanpa kita input manual ke kas. Tapi misalkan kita tidak ingin membuatnya otomatis, kita centang saja seperti ini. Jadi artinya Anda nanti akan menginput kas secara manual untuk tiga transaksi ini. Jika sudah, tekan tombol simpan.